Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kembali lagi ke series maraton saham IPO. Jadi ini adalah video ke-15 dari sekian banyak saham IPO yang akan kita review. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang waralaba makanan yang seharusnya udah sering kalian dengar nih, yaitu Kebab Baba Raffi. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, PT Sari Kreasi Boga atau nantinya saya sebut dengan Raffi, ini adalah pionir di bidang waralaba makanan dengan menu signature-nya yaitu kebab. Brandnya sendiri bernama Kebab Baba Raffi. Awal mulanya brand ini dikelola oleh Nilam Sari dan juga Hendy Setiono. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya pecah dan sekarang dikelola oleh masing-masing. Hendy Setiono mengelola wilayah timur, sementara Nilam Sari melalui PT Sari Kreasi Boga mengelola wilayah barat, yang meliputi Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan juga Jabodetabek. Karena saya sendiri ini pelaku usaha di dunia food and beverage, saya ngikutin nih perjalanan mereka dulunya. Kisah suksesnya jadi inspirasi. Cuma emang akhir-akhir ini gaungnya Kebab Baba Raffi itu nggak sekencang dulu ya. Nah, selain bergerak di bidang bisnis waralaba, Raffi juga mengembangkan bisnis food supply dan juga jual beli bahan baku segar berupa sembako sampai dengan berbagai produk ikan segar. Hingga akhir tahun 2021, sudah ada 969 mitra waralaba yang bergabung bersama Raffi. Selain kebab Turki Baba Raffi, perseroan juga memiliki 9 brand lainnya, antara lain Smoky Kebab, Sugar, Jelita, dan juga Raffi Express. Nah, walaupun lebih dikenal sebagai perusahaan waralaba, ternyata jika kita bedah lebih dalam dari bagian pendapatannya, ternyata mostly pendapatan dari Raffi ini datang dari penjualan bahan baku. Menurut saya hal ini lumayan menarik. Soalnya jika kita lihat di laporan laba ruginya, ternyata marginnya lumayan besar loh. Berkisar di 10%. Padahal kalau cuma jualan bahan baku doang, bukan produk jadi, biasanya net profit marginnya itu nggak bisa ambil besar-besar. Tapi ini masih di kisaran 10%, tergolong cukup bagus. Namun jika kita bedah lebih details, dari sisi arus kas, ternyata arus kas dari aktivitas operasi selalu negatif ya setiap tahunnya. Karena hal ini, maka harus selalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Apakah hal ini buruk? Kalau nggak segera diperbaiki, tentu saja iya. Lama-lama pasti akan berdampak pada likuiditasnya perusahaan. Masa harus disuntik dana segar terus tiap tahunnya? Adanya negatif CFO ini salah satunya disebabkan oleh adanya piutang usaha yang terus meningkat setiap tahun. Jika kita lihat dari struktur kepemilikan sahamnya, Nilam Sari ini bukan lagi menjadi pengendali dari Raffi ya, namun udah dialihkan kepada Eko Pujianto yang sekaligus merupakan direktur utama dari Raffi. Untuk struktur IPO-nya sendiri, sebanyak-banyaknya 948 juta lembar saham atau mewakili 30,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Lumayan besar ya persentasenya. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 120 hingga 130, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 123 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, Raffi juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 474 juta waran seri 1 dengan rasio 2:1. Dalam artian, setiap 2 lembar saham Raffi itu akan mendapatkan gratis 1 waran. Dengan adanya waran ini, potensi kerugian di IPO-nya Raffi itu akan menjadi lebih terbatas. Nah, dana IPO-nya sendiri akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebesar 13 miliar itu akan digunakan untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Laziza Rahmat Semesta. PT Laziza sendiri adalah perusahaan food and beverage yang didirikan pada tahun 2016 dan telah mengelola 50 outlet di 16 kota. Tujuan akuisisi ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan juga sinergi serta efisiensi operasional untuk Raffi. Lalu tujuan yang kedua adalah sisa dari dana IPO tersebut akan digunakan untuk modal kerja yang digunakan untuk pembelian bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji, dan juga pemeliharaan. Jadi untuk tujuan IPO-nya Raffi ini tergolong normal ya. Sebagian kecil untuk CAPEX dan sisanya untuk OPEX. Porsi OPEX emang butuh lebih besar ya, karena seperti yang udah saya singgung tadi, likuiditasnya dari Raffi ini perlu untuk diperhatikan.
Nah, untuk jadwal IPO-nya dari Raffi adalah sebagai berikut. Rencananya, masa penawaran umumnya itu adalah dari tanggal 1 hingga 3 Agustus 2022, dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 5 Agustus 2022. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya Raffi ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Raffi ini adalah Investindo Nusantara Sekuritas dengan kode broker IN. Underwriter yang sama dengan yang akan mengawal saham IPO JAR. Untuk track record-nya luar biasa ya. Semua saham yang dikawalnya itu minimal 3 kali arah. Cuma kita nggak pernah tahu masa depan ya. Semoga aja kinerjanya IN dalam mengawal saham IPO Raffi dan juga JAR itu seperti kinerjanya di masa-masa lalu ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang signifikan di tahun 2021 itu antara lain disebabkan karena adanya peningkatan di pos persediaan dan juga piutang usaha. Sementara dari sisi liabilitas juga meningkat ya dari tahun ke tahun. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan di pos utang usaha dan juga utang pajak. Lalu, jika kita beralih ke laporan ekuitas, terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2021. Tentunya, hal ini disebabkan karena adanya penambahan modal sebesar 32,5 miliar yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan sebesar 14,5 miliar dan juga akuisisi oleh Global Asia Capital Investama sebesar 18 miliar. Lalu di tahun 2022 dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari yang semula itu 100.000 per lembar saham menjadi Rp15 per lembar saham. Jadi walaupun kelihatannya secara harga IPO-nya itu murah ya, tapi pemegang saham lama dari Raffi ini udah cuan berkali-kali lipat. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usaha, maka kemungkinan besar Raffi ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Oke, kita lanjut ke bagian valuasi. Secara valuasi cenderung normal ya untuk ukuran saham IPO. Jika kita bandingkan dengan perusahaan di sektor sejenis, valuasi dari Raffi ini juga masih cenderung oke. Cuma perlu diingat ya, untuk valuasi Raffi di tahun 2023, ini PBV-nya bisa menjadi 2,3 kali, itu berkat adanya penambahan modal di tahun 2021, dan juga adanya perolehan dana IPO yang nilainya itu lebih dari 2 kali ekuitasnya. Oke, sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja dari Raffi menurut saya lumayan menarik. Gak nyangka juga, ternyata model bisnisnya dari Raffi ini lebih condong ke penjualan bahan baku daripada franchise. Lalu untuk margin usahanya juga tergolong oke ya, di kisaran 10%. Cuma kita juga perlu perhatikan di sisi likuiditasnya. CFO-nya selalu negatif dari tahun ke tahun. Jadi ketika misalnya suatu hari nanti pendanaan berhenti, itu akan berdampak jelek ataupun buruk bagi kinerjanya Raffi. Lalu untuk kepemilikan saham yang ditawarkan kepada masyarakat itu juga besar dan ada kecenderungan bahwa ini adalah exit strategi. Kesimpulan yang kedua, underwriter dari IPO-nya Raffi ini adalah IN. Track record IN dalam mengawal saham IPO itu sangat memuaskan. Semua saham yang dikawalnya itu minimal arah 3 kali. Mari kita lihat ya di IPO-nya Raffi ini, apakah kinerjanya IN akan sememuaskan itu juga atau enggak. Kesimpulan yang ketiga, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran dengan rasio 2:1. Hal ini membuat IPO-nya Raffi menjadi lebih menarik untuk momentum jangka pendek. Tapi jangan lengah ya. Walaupun kemungkinannya kecil, tetap aja ada kecenderungan bahwa saham induknya bisa aja dibanting sewaktu-waktu. Jadi tetap sesuaikan dengan trading plan kalian masing-masing ya, dan jangan greedy. Terlebih bagi kalian yang enggak bisa pantengin market. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kalau bandarnya Raffi ini pintar, harusnya Raffi ini bisa digoreng. Perolehan dana IPO-nya lumayan besar untuk skala bisnisnya. Lalu warannya juga waran pendek dan harga penebusan warannya itu ada di harga bawah. Tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Raffi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Raffi atau enggak.
Nah Sobat Maya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.